Shalom sahabat-sahabat Pohodos yang setia belajar firman Tuhan di channel ini. Kembali saya menyapa saudara dengan berkat, kasih, dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saya beri judul renungan firman Tuhan hari ini adalah mujizat di antara ketakutan dan harapan. Teks Alkitab diambil di dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangatlah ketakutan orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Saudara yang terkasih, ada momen dalam hidup kita ketika kita tidak bisa mundur, tetapi maju pun terasa menakutkan. Bukan karena kita salah melangkah, melainkan karena jalan di depan belum terlihat jelas. Misalnya saja, dalam kehidupan perekonomian dan pekerjaan, ada orang yang sudah bekerja dengan jujur, setia, takut Tuhan. Ia tidak sedang berbuat curang dan juga tidak malas. Tetapi tiba-tiba usaha menurun, kontrak tidak diperpanjang barangkali, atau penghasilan tidak lagi cukup. Ia tidak bisa mundur ke cara yang lama yang tidak benar. Tetapi maju pun menakutkan karena masa depan belum jelas. Di titik ini banyak orang berkata, "Tuhan, aku sudah melakukan yang benar. Mengapa jalannya seperti buntu?" Saudaraku yang terkasih, bangsa Israel pernah berdiri tepat di titik seperti ini. Satu titik paling genting dalam sejarah iman mereka. Mesir di belakang menunjukkan masa lalu yang menekan, masa lalu yang menakutkan sekali, masa perbudakan yang sudah ditinggalkan, tetapi bayangannya masih mengejar. Rantai memang sudah dilepaskan, tetapi ketakutan belum sepenuhnya pergi. Laut ada di depan mereka. Ini menunjukkan masa depan yang tidak pasti. Bukan jembatan, bukan jalan darat, melainkan penghalang besar yang mustahil untuk ditembus dengan kekuatan manusia atau kecerdasan manusia pada waktu itu. Secara rohani, ini adalah gambaran yang sangat dekat dengan kehidupan orang percaya hari ini. Kita sudah percaya kepada Kristus, sudah dibebaskan, sudah melangkah keluar. Namun ketika berhadapan dengan krisis hidup, kelaparan, pergumulan, pertanyaannya yang sama muncul, "Tuhan, jalan keluarnya di mana?" Saudaraku, Alkitab dengan jujur tidak menyembunyikan respon bangsa Israel dalam ayatnya yang ke-10 demikian. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Respon mereka seperti ini, "Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan." Nah, saudaraku yang terkasih, ini penting untuk dicatat.
Ketakutan itu muncul bukan sebelum mereka keluar dari Mesir, tetapi setelah mereka taat melangkah keluar dari Mesir. Artinya, iman sejati tidak berarti hidup tanpa takut, melainkan belajar percaya di tengah ketakutan. Di titik inilah kita belajar satu kebenaran penting, yaitu mujizat Allah sering terjadi bukan saat kita tenang, tetapi saat kita terjepit. Bukan ketika semua aman, bukan ketika semua jelas, melainkan ketika kita berada di antara ketakutan dan harapan. Takut karena keadaan, namun tetap berharap karena kita mengenal Allah yang setia. Dan justru di ruang sempit atau dalam ketakutan itulah Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang membuat jalan di tempat yang tidak ada jalan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, apa yang Allah kerjakan dalam hidup orang percaya ketika kita berada di antara ketakutan dan harapan? Yang pertama, Allah mengizinkan kita terjepit untuk menyingkapkan sumber kepercayaan kita. Keluaran 4 ayat 10 sekali lagi, ketika orang Israel melihat orang Mesir maju mengejar mereka, sangat ketakutanlah mereka. Nah, saudaraku yang terkasih, bangsa Israel sudah keluar dari Mesir. Tetapi ketika tekanan datang, yang muncul bukan pujian, melainkan ketakutan dan keluhan. Bukan pujian kepada Allah yang membebaskan mereka, melainkan ketakutan, penghakiman, keluhan kepada Musa. Secara reflektif, keadaan terjepit tidak menciptakan iman baru, melainkan menyingkapkan iman kita yang sebenarnya. Saat hidup longgar, kita mudah berkata, Tuhan sanggup, puji Tuhan. Ketika semua baik-baik saja, kita bisa mengatakan, haleluya, Tuhan baik. Tetapi ketika hidup kita terjepit, banyak pergumulan, banyak tagihan, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, barulah terlihat kepada siapa kita benar-benar bersandar, bukan? Nah, seringkali ketika pergumulan banyak menghampiri hidup kita, ya, ada respon kita menjauh dari Tuhan, ada juga respon kita mendekat kepada Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, Allah tidak sedang mempermalukan umatnya, tetapi memperlihatkan area iman yang masih perlu dipulihkan. Saudara, ketika kita merasa tertekan hari ini, pertanyaannya bukan pertama-tama bagaimana jalan keluarnya, melainkan kepada siapa hatiku dan hatimu bergantung sepenuhnya. Yang kedua, Allah membuka jalan saat iman belajar taat, bukan saat semua sudah jelas. Ayatnya yang ke-15, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudaraku, perintah Tuhan terdengar paradoks. Laut belum terbelah, musuh masih mengejar, namun Allah berkata, maju, berangkat sekarang juga. Nah, saudara-saudaraku, secara teologis, iman Alkitabiah, yang pertama, bukan menunggu kepastian, melainkan melangkah berdasarkan firman Allah. Mujizat laut terberau terjadi setelah ketaatan, bukan sebelum. Setelah mereka melangkah, barulah mujizat itu terjadi. Allah seringkali menunggu kita bergerak dalam iman sebelum Ia menyatakan jalannya. Saudaraku, banyak orang percaya ingin kejelasan dulu baru taat, padahal Tuhan sering meminta ketaatan sebelum kejelasan itu terjadi. Saudaraku yang terkasih, ketika kita berada di antara ketakutan dan harapan, ingatlah bahwa Allah tidak sedang diam, tetapi Ia sedang membentuk iman kita, mengarahkan langkah kita, dan Dia siap menyingkapkan mujizat yang hanya bisa dialami
oleh mereka yang mau percaya dan melangkah. Jadi, jangan takut dalam kehidupan ini, ada Tuhan yang menyertai hidupku dan hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.